Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi mengumpulkan dan membaca data. Untuk itu, siapkan buku ESPS dan catatan kalian ya. Anak-anak, wawancarailah teman-teman yang ada di kelasmu. Apakah kalian tahu berapa banyak siswa yang memiliki umur yang sama denganmu? Atau berapa banyak siswa yang lebih tua dan lebih muda darimu? Kalian dapat mengumpulkan data tersebut dengan berbagai cara. Untuk itu, kompetensi dasar dari materi hari ini adalah menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat dengan mengamati gambar dan teks serta melakukan kegiatan, siswa dapat menyebutkan data, diri dan lingkungan dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis data diri atau lingkungan dengan percaya diri. Anak-anak, di kelas 4 kamu sudah belajar cara mengumpulkan data. Coba ingat kembali apa itu data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Hari ini kita akan belajar cara mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, ada beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama, pencatatan langsung. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, penilaian. Dan yang keempat, menyebarkan angket atau kuesioner. Yang pertama, melalui pencatatan langsung. Contohnya, bila kamu ingin mendata ukuran sepatu siswa kelas 5, kamu bisa mencatat langsung ukuran sepatu dan jumlah siswanya. Misalnya, pada ukuran sepatu 30 terdapat 5 siswa, dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah melakukan wawancara. Contohnya, jika kamu ingin mendata ukuran sepatu siswa kelas 5 dengan cara wawancara, kamu tinggal mewawancarai temanmu dan menuliskan ukuran sepatunya. Misalnya, Leo ukuran sepatunya 36. Begitu seterusnya. Selanjutnya adalah dengan cara penelitian. Contohnya, kamu ingin mengetahui kendaraan yang melintasi di jalan sekitar sekolahmu. Kamu menuliskan jenis kendaraannya, kemudian banyak kendaraan yang melintas menggunakan tanda turus, dan selanjutnya kamu menuliskan banyaknya angka. Cara yang berikutnya dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Contohnya, olahraga kegemaran siswa kelas 5. Kamu tinggal memberikan ke temanmu, dia menuliskan namanya, dan dia akan memberikan tanda centang di bidang olahraga yang dia gemari. Setelah mengumpulkan data, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca data. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Membaca data dapat kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu dalam bentuk daftar, tabel, dan diagram. Membaca data dalam bentuk daftar. Contohnya, terdapat hasil kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Ada catur, sepak bola, renang, dan tenis meja. Berdasarkan kuesioner berikut, kamu dapat menyebutkan informasi olahraga kegemaran siswa kelas 5. Contohnya, sebanyak 15 siswa gemar catur. Sebanyak 12 siswa gemar sepak bola. Sebanyak 9 siswa gemar renang, dan sebanyak 6 siswa gemar tenis meja.
Selanjutnya, membaca data dalam bentuk tabel. Contohnya, terdapat tabel jenis hewan peliharaan siswa kelas 5. Berdasarkan tabel tersebut, kamu dapat memberikan informasi. Sebanyak 11 siswa memelihara kucing. Sebanyak 4 siswa memelihara ayam. Sebanyak 9 siswa memelihara kelinci. Dan sebanyak 6 siswa memelihara ikan. Selanjutnya, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili satu atau beberapa data. Contohnya, nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Banyaknya siswa diwakili dengan gambar perempuan. Perempuan yang besar mewakili 2 siswa, dan perempuan yang kecil mewakili 1 siswa. Maksudnya apa? Kita lihat pada nilai 75. Ada 2 perempuan besar. Karena 1 perempuan besar mewakili 2 siswa, jadi 2 perempuan besar kita kalikan dengan 2 siswa. Sehingga kita memperoleh sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 75. Hal yang sama berlaku untuk nilai 80 sampai 95. Jadi, kita harus memperhatikan gambar, perempuan, dan keterangan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, membaca data dalam diagram batang. Contohnya, terdapat diagram batang berat badan siswa kelas 5. Pada diagram ini, ada 2 garis, yaitu garis vertikal yang keterangannya adalah banyaknya siswa, dan garis horizontal keterangannya adalah berat badan. Kita harus menyesuaikan berat badan dan banyaknya siswa. Kita lihat berat badan 40 kg itu tepatnya pada garis 6. Artinya, sebanyak 6 siswa memiliki berat badan 40 kg. Begitu seterusnya hingga berat badan siswa 44 kg. Jadi, dalam diagram batang ini, kita harus menyesuaikan keterangan pada garis vertikal dan keterangan pada garis horizontal. Selanjutnya, membaca data dalam diagram garis. Contohnya, berat badan siswa kelas 5. Sama seperti diagram batang, terdapat garis vertikal dan garis horizontalnya, di mana garis vertikalnya adalah banyaknya siswa, dan garis horizontalnya adalah berat badan. Kita lihat titik-titiknya. Berat badan 40 kg tepat pada garis yang menunjukkan 6 siswa. Begitu seterusnya sampai 44 kg. Jadi, pada diagram garis ini, kita harus menyesuaikan keterangan pada garis vertikal dan pada garis horizontalnya. Selanjutnya, membaca data dalam diagram lingkaran. Contohnya, terdapat olahraga yang disenangi 40 siswa kelas 5. Ada jenis olahraganya yaitu voli, catur, tenis, dan basket. Masing-masing ada persennya, yaitu voli 50%, catur 25%, tenis 10%, dan basket 15%. Jika kamu jumlahkan persen tersebut, maka kamu akan mendapatkan totalnya adalah 100%. Ketika kamu sudah bisa membaca dalam bentuk persentase, kamu juga bisa menghitung jumlah siswanya. Berikut cara menghitung banyaknya siswa untuk setiap data dalam bentuk diagram lingkaran. Kita lihat contoh olahraga voli ada 50%. Jadi, untuk mengetahui banyaknya siswa yang menyukai voli, kita kalikan 40. 40-nya dari mana ya? 40-nya adalah jumlah siswa kelas 5. Berarti 50 per 100 dikali 40, jika kamu hitung hasilnya adalah 20 siswa. Rumus yang sama kita gunakan untuk mencari banyaknya siswa yang menyukai olahraga catur, tenis, dan basket. Baiklah, sekian materi hari ini. Terima kasih dan jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Dadah!